Mie goreng enak nih. Hujan mulu kan, mie goreng enak. Walaupun itu kurang mainstream ya. Karena kalau mainstreamnya kalau hujan mie rebus. Tapi gue suka mie goreng. Hah? Ya kan yang mainstream kalau hujan mie rebus. Iya dong. Bakso. Ribet temen orang ya. Hah? Apa diubah-ubah? Di antara mie goreng dan mie rebus, kalau hujan apa? Mie rebus. Bakso pakai mie rebus. Bisa. Terus lagi. Bisa. Nah, telur. Apa? Enggak bisa. Soto mau soto. Ayo, mau tempat bakso gua. Nggak bisa, tinggal bawa mie doang. Soto, lodeh. Dia udah nyediain. Sayur asam mau. Enggak, dia udah nyediain. Masa nggak ada yang tahu ini? It's something new, no. Masalahnya kalau mie goreng, kalau kita makan satu kurang. Kalau dua, kebanyakan. nah itulah fans MU. Damn. Kalau dua, Itu dia. kebanyakan. Dia masuknya ke situ, Rif. Taap kalau dua. Udahlah, let's go. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalain notification YouTube Gerombol. Kita udah 100.000, kita udah jadi nominasi di TikTok Awards. Wede. Judges speak loh, bukan people speak loh. Dipilih sama oknum-oknum orang-orang di dalam TikTok. Siapa jurinya? Hah? Siapa jurinya? Judika kah? Nggak tahu. Emang American Idol, Anaknya Indonesian Idol. Kita jadi dukung kita menjadi pemenang sport, the best sport creator in TikTok. Itu dia. Kita ngincer 1 juta sebelum tahun baru. Nah itu dia. Dan juga kalau kalian mau nimbrung sama kita, ada grup Telegram, langsung lihat di deskripsi. Dan kalau lo mau berita Chelsea, udah pasti ke gua di Instagram @olealatas. Kalau mau berita Arsenal sama Bang Basya @ArsenalFolks di Instagram dan TikTok. Kalau mau berita MU ke Bang Karim Nasar @Karim Nasar. Nah, kalau mau minta doa sama Bang Amrabat. Lo mau gua kasih ini IG-nya? Jangan. Oh jangan. Cari sendiri aja. Nah, hari ini kita akan preview Game Week 14. IPL udah semakin ketat. Bulan ini akan menjadi bulan yang sangat ramai bagaikan pasar. Match demi match per 3 hari sampai tahun baru. Ya. Di Game Week 14 banyak match besar. Salah satunya Ada emang match besar? Newcastle Liverpool lumayan. Selevel kan? Selevel kan? Gila itu. Newcastle Liverpool. Terus ada lagi juga di London ada Emirates Stadium. Akan terjadi laga Arsenal melawan Manchester United. Bagaimana kita merespon itu? Sebelum kita ke sana, kita bahas tim yang lagi tertatih-tatih dulu. Tertatih-tatih itu bahasa apa? Lagi ini sempoyongan City. Manchester City. Wah, berat. Yang akan menghadapi salah satu kuda hitam di IPL tahun ini. Yaitu Burnley. Champions of Europe. Two times. Nottingham Forest. Itu dia You bebe. never sing that. Main di You never Etihad sing. tapi di Main di Etihad Stadium. Tim lawan ini Nottingham ini dipunggawai oleh Nuno Espirito Santo. Katanya Pep Guardiola nggak bisa telepon. Kenapa? Lagi fokus Oh ya? main laptop. Gimana caranya gue menang supaya nggak kalah 8 kali ini? Gimana caranya? Ini benar. Beneran? Lo kok menikmati banget sih orang Anjur? Iya. Gak apa-apa. Hah? Sekali-kali Guardiola 7 kali 6 kali udah menang. Gantian. Oke, ini bukan lawan yang gampang. Tapi kita tahu Nottingham setelah international break agak kendor, ya. Belum ada kemenangan ya, Nottingham ya. Ada kemenangan nggak? Abis belum ya? Di awal bagus. Sempat peringkat 3, ya kan? Nah, tapi Nottingham ini yang gue sangat malu adalah waktu di lawan Arsenal itu diacak-acak. Parah. Berapa kosong? Dominasi 3-0. 3-0. Nah, City, problemnya City ini bukan hanya dari energi pemain, hausnya pemain, tapi dari kita udah bahas dari squad selection. Betul. Squad selection yang lagi. Squad selection ini nggak ideal buat dipakai. Si center back 4, ya kan? Nggak ada pure DM, nggak ada pure winger. Itu dia. Coba kalau kita saling ngobrol, kira-kira merespon pertandingan ini, Pep harus nurunin squad kayak gimana? Coba. Balik lagi, menurut gue ini bakal jadi match yang City enak. Buat City enak banget. Karena Nottingham datang bukan untuk menyerang kan. Nottingham datang untuk nge-defense. Selalu. Seperti itu cara permainan dia. Yang dimana dengan gue berharap Grealish akhirnya masuk starting lineup lagi. Gue berharap Savio atau siapa? Semenyo. Doku. Doku. Namanya Bournemouth dong. Tiba-tiba John FPL. Stones ini kenapa sih fit apa sih dia? Siapa John Stones? Stones Nah ini. itu yang mas tanda tanya. Tanda tanya. Karena kalau ada John Stones dan ditaruh di Oh, dia, kelar itu. mungkin ini beda kita ngobrol. Itu orang best pivotal player sih. Tapi John Stones itu, in my opinion ya,
Dia bukan, yang pertama dia bukan pure DM. Dia center back. Yang kedua, dia bermain bagus di sebelah Rodri. Jangan lupakan itu. Dia nggak pernah kerja sendiri. Dia extra player di midfield. Jadi patron di situ ya. Dan kemampuan dia yang paling baik apa sih? Ball carrying-nya. Ya kan? Bagus, paling baik kan. Dimana dengan menarik dia dari center back ke midfield, lo ngebuka space kosong, jadi musuh disorganize kan. Di saat ada disorganisasi, si Stones ini punya bakatnya untuk, atau punya talentnya untuk ngedorong bola ke depan, progresi bola ke depan gitu. Nah, tapi yang problemnya City hari ini kan bukan tidak ada pemain yang berprogresi, tapi tidak ada metronom. Tidak ada orang yang mampu ngeritain bola. Benar. Ya kan, nggak ada yang orang yang mampu ngedistribusi di kiri atau ke kiri atau ke kanan. Itu kan problemnya. Itu Kovacic bisa. Dan Kovacic kan nggak tahu fit apa enggak. Kemarin aja nggak main. Kemarin nggak main. Nah, sekarang sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Nottingham, Nuno Espirito, dia sangat bermain wide. Dia punya RWB dan LWB-nya. Dan ini biasanya kalau main Arsenal tuh, kalau nggak salah Hudson-Odoi sama Elanga main bareng. Hudson-Odoi. Dia benar-benar udah kanan kirinya kenceng, si Aina dan lain-lain. Hudson-Odoi juga punya speed yang cukup kenceng. Kita tahu kelemahan City sekarang adalah di sisi Walker. Menurut gua Gvardiol juga walaupun starting seasonnya bagus, tapi akhir-akhir ini lagi aneh banget tuh City tuh. lagi menurun. Aneh banget City. Iya. City kalau menurut gue ini kekacauan City kalah berturut-turut ini menurut gue karena dua hal sih. Yang pertama karena uncertainty, ketidakpastian. Dan kedua karena udah terlalu puas. yang uncertainty-nya as in apa nih? Karena mereka nggak tahu nasib dirinya dan nasib ayah mereka, yaitu Pep Guardiola. Jadi berpanjang kontrak. Perpanjangan. Udah berpanjang. Udah berpanjang. Nah, cuman awalnya udah terlalu. Awalnya Kenapa? enggak, sebelum dia kalah 6 beruntun, pas dia yang kelima itu Pep Baru berpanjang. nah ya Oh udah ya, itu sedikit li- intermezzo. Ternyata injury listnya yang injury cuma Rodri sama Oscar Bob. Nah itu. Berarti Kovacic sama Jadi Stones Kovacic tactical. available, Stones available. Stones available. Guardiola available yang nggak dimainin pas lawan Iya, Liverpool. Kenapa Coba ya? sekarang Nggak tahu, aneh dirangkai line up yang kira-kira ideal. Pasti kiper Ortega dong. Lah Ederson cedera emang? Nggak ada. Enggak. Oh, cadangan. Aneh juga. Kiper Ederson, kanan Kiri. Rico, Iya Rico, benar setuju. Rico Lewis juga nggak ini. Tengah lah, capek. balik ke Stone Dias menurut gue. Kalau Stone Dias. karena tadi asumsinya Kovacic kan fit. Gue akan taruh tengahnya Stone sama Dias lagi. Sorry, Stones Dias sama Kanji. Dias Kanji. kiri Guardiola. Gvardiol atau Ake. Karena menurut gue dua-duanya punya kemampuan defensif. Apa itu kemauan Pep ya bikin underperform supaya kontrak lanjut? Enggak sih, enggak ada hubungannya. Apa yang Loh, dia udah dikasih kok. Iya kan game Enggak, kelima kontrak dia udah dikasih. setelah kalah 5 kali kan? Iya. Iya. Kalah Ini 4 kali. sengaja lu bikin underperform Supaya gue saviornya. supaya gue dapat kontrak baru. Kalau gue tinggalin keadaan kayak gini kan Anda tambah hancur. Iya. Jadi harus saya yang Dan mereka ngerapiin. mau belanja sekarang pemain-pemain dia udah tua semua. Dia mau recycle itu tim. Duit dari mana lagi dituntut pengadilan gila-gilaan City. Enggak, tapi Lagi City disorot. secara keuangan bolanya sehat. Jadi dia bisa belanja. Iya tapi spendingnya lagi disorot. Enggak. Ya, gini, kan? yang disorot itu kan kasus lampau. Iya. Tapi kalau yang terkini, kondisi terkini itu dikasih dia banyak. safe untuk transaksi. Bisa. Dia safe. Nah masalahnya kita selalu ngomong nih kemarin-kemarin Mat. Dia kok sombong banget kehilangan Alvarez nggak gantiin Alvarez. Itu parah. 2 tahun terakhir nggak punya DM backupnya Rodri. Iya. Beli Calvin Phillips flop, nggak beli lagi, gitu loh. Calvin Phillips flop set total. Parah. Mentok. Bahkan Sandi Ipswich aja dia cadangan. Itu. Jadi- Pada main ngaco. Jadi sebenarnya ada mismove di summer kemarin nih sebenarnya kalau menurut gua. Lah Dan ini sebenarnya harus dijawab di Januari. gue kasih revisi dikit ya. Menurut gue justru jangan main Rico di kanan. Walker. Justru gue akan taruh Ake di kanan. Ake di kanan. Ake di Ake kanan. jarang di kanan. Tahu gue. Nggak Apa pernah gue lihat Tahu Ake gue. di kanan. ya, nggak Nggak pernah. pernah lihat. Tapi dia punya defensive capabilities yang menurut gue better dari Walker dan Rico Lewis. Yang mana setuju jadi Ake, Dias, Akanji, Gvardiol. Tengahnya Stones, Kovacic, De Bruyne, kirinya Grealish, kanannya Savio, depan Haaland. De Bruyne aja lawan gue gini ya, sorry. Coba, coba kasih gue testimoni mengenai De Bruyne di laga lawan Liverpool. Nah, ini menurut ini itu. Loyo nggak? Jujur. Menurut gue problem City lebih dari tactical problem atau technicality in terms of taktik ya. Itu Pep kan
ngelihat Liverpool lawan City kemarin ini the same player, pemain yang sama yang kita tonton 6 tahun yang lalu. Iya. Gak usah 6 tahun yang lalu. Mungkin 1 atau 2 tahun lalu. Gak ada sama sekali moral gitu, kemauan gak ada, hilang. Giroh, Itu gak yang ada gue bilang giroh. tadi, udah complacent, udah puas. Ya. Mungkin terjebak dalam repetisi yang berulang-ulang, week in week out, udah menang semuanya. Nah itu Pep tuh harus gimana, dia ada sentuhan-sentuhan. Orang juga capek kali dengerin Pep mungkin ya. Pep nih manajemennya B aja menurut gue ya. Iya. Aslinya iya, cuman Coba kita Jadi ukur ada harus ada sentuhan. Gue nggak tahu apa Tuhan. untuk. Kalau SAF satu generasi biasanya berapa lama? 5 sampai 4, Nah 5 kalau tahun. SAF 4, 5 5 pemain tahun. kunci, sisanya berubah, Mm-mm. diacak-acak gitu dari sampai akhir Nah gitu. kalau kita ngomongin angkatannya De Bruyne, Gundogan, Bernardo, siapa lagi yang senior tuh? Kalau kita ngomongin De Johnson. Bruyne, bahkan De Bruyne tuh udah dari Pellegrini. Kalau Iya. ngomongin Bernardo di zaman Pep, Gundogan zaman Udah lebih Pep, dari 7 tahun ya, udah lebih, Lebih dari Iya. 7 tahun. 8. Udah harus regenerasi ya? harus, Iya, betul. udah harus itu. Gundogan masih dimainin. Itu cacat. Menurut gue cacat banget masih main Dia Gundogan. jatuh cinta tuh sama Sampah gila tuh pemain. Siapa? Vlog is talking about. Ya enggak flop lah free Enggak. transfer gua. Itu Free transfer kok. Free transfer rugi. Hah? Mau free transfer dapat main kayak begitu rugi. Ya enggak juga. Kualitas Gundogan kan masalahnya Dia form mau- sama bagaimana lu set up dia main aja. Iya Gundogan ini. Nah lu lihat laga ini bakal berat nggak untuk City? Lu ngeliat kemenangan nggak? Gue ngeliat kemenangan lagi. Kalau Iya. gua. Pasti. Akhirnya dia menang gitu ya. Akhirnya dia menang dengan kondisi. Soalnya saya cek di FPL banyak kapten Haaland diem-diem. Oh iya. Enggak, artinya orang berharap ini match yang dimana Haaland Revive. berpesta. Oh saya masih tidak percaya Haaland. Oh iya. Saya berharap kalah. Saya lupa iya. Banyak kapten Haaland ternyata. Saya berharap kalah. Enggak serius, tapi lihat bakal menang. Nah gue lihat bakal menang. Oke. Intinya, Dan menangnya comfortable. intinya kuncinya adalah sebenarnya harus kita tahu Forest kemarin dari acak-acak Arsenal karena Arsenal mengontrol dengan sangat konsisten selama 90 menit gitu. Nah City harus melakukan yang sama. Terus yang kedua, kemarin tuh salahnya Nuno juga, dia nggak mainin Chris Wood dari awal Arsenal. Begitu Chris Wood masuk, itu tuh ada sedikit Arsenal sedikit agak defensif karena Chris Wood sangat dominan di area kan. Nah ini yang City kan selain match Liverpool dia selalu kebobolan di awal-awal. Asumsi dia mainin Chris Wood si Esperanto itu harus benar-benar di cover secara bagus. Dan kalau kita ngomong defensif juga, set piece Murilo ini sangat bagus. Itu di set piece. Milenkovic Milenkovic. gila itu. 2 Iya. center back Nottingham top. Iya. Yang satu Murillo, orang Brazil berkaki kiri. Hmm. Yang satu Milenkovic dari Fiorentina, saya lupa orang mana. Milenkovic. Serbia atau bukan. Tapi Milenkovic juga. Serbia. Iya, karena kuncinya kemarin Arsenal bisa counter si Forest adalah dia melimitasi Hudson-Odoi sama Elanga. Nah, gue nggak yakin itu gue nggak yakin Rico Lewis atau Walker bisa di Ya. saat ini. Makanya Ya. tadi gue agak sedikit skeptis kok kenapa nggak Ake di kanan karena dia punya. Berarti Karim menang, lu ngeliatnya? Menang, iya bisa menang City. Karena Gue Forest juga nggak. nggak tahu City yang ternapnya gimana ya. Jadi seri kali. Seri ya? Seri. Karena gue jujur aja Seri juga bisa. Lo lebih ke harapan apa prediksi sih? harapan ya. Cuma Oh, gini loh, harapan. karena beda kalau lu kalah dengan squad selection yang bagus, lu bisa prediksi lah. Ya, Gue ya. nggak bisa prediksi si Pep ini Karena bakal kita nggak main tahu siapa. squad selectionnya ya. Iya, jadi gue nggak tahu apa yang bakal terjadi. Pep Guardiola nih kualat sama orang-orang yang make FPL Haaland di rotasi sama dia. Dia sering rotasi kan. Iya. Dan katanya Haaland yang abis ngomong be Stay humble, humble. stay humble. Ya emang Decline. langsung. Bisa jadi Di tuh. IPL ya, di Champions League masih ngegolin. Kualat. Di IPL nggak ngegolin. Oke, kita langsung berlabuh ke Dia London. Masih top score by the way. Nggak ke London. Hampis banget orang. Kita ke the Saints apa? Stadiumnya Southampton? Sayangnya Swap. Bukan, itu Saints. Enggak, ya, Saint Mary, Saint Mary. Oh, Saint Mary. Ke Stadium Saint Mary ada Soton yang menjamu Liverpool. tim underdog. Hmm, The underdog of EPL right now. hmm. Chelsea FC. Chelsea. Ya. Aku boleh buka awal le. Gue kemarin nonton kebetulan Liverpool Southampton lawan Brighton. Iya. Menurut gue, kita tahu lah Brighton kan kurang lebih tim yang dominan juga gitu. Iya. Kemarin pressingnya Southampton bagus banget Iya. lawan Brighton. Loh, saya senang gitu. Dengan asumsi Chelsea menurut gua akan rotasi, Chelsea harus bisa nge-counter apalagi main di kanan. Ya, Lawan Liverpool pun juga main bagus Ya, kan. ya, ya. Ya. Lawan Liverpool di mana? bagus, lawan Brighton juga bagus. Jadi gua udah ngeliat ada sedikit perbaikan dari sisi organisasinya Southampton. Betul. Ya. Nah, sekarang tinggal gimana Chelsea tetap formnya tetap bagus dan bisa Betul, klinikal. betul, betul. Ya ini matchnya Southampton lah.
menurut gua lah ini. Ini Saya nggak match belajar. Manchester Southampton lah ini. Gitu Lah. ya. Gua ngelihat ya 1-0 atau 2-1 lah, gua lupa. Marlung 3 box ya. Apa? Martabak gulung 3 box. Lah. Kenapa? Mahal. Enggak. Cuman ada kemungkinan Chelsea kalah di match ini. Ya semua juga ada. Bola. Enggak iya. Bola. Jangan kelar ngomong. Oh lo. iya gimana? Karena Chelsea selalu drop point dengan lawan tim gak jelas. Kapan? Contoh, Itu kan musim lalu. MU, drop point lawan MU. kita ambil Lawan Arsenal, contoh. lawan City, lawan Liverpool. Ya, lu nggak- Sisanya 3 points. Enggak, Contoh apa? Contoh. kita ambil contoh. Pas dia lawan Bournemouth. Oh. Itu kalau Robert Sanchez mainnya nggak se-OP itu, mungkin Bubar. bubar Bisa jadi sih. itu. Iya. Tuh, Gila dua- ya hari Kalau ini. ya. nggak Wow. Ankun, Game yang Bournemouth-nya diserang habis-habisan namun nggak terjadi gol, yang most likely terjadi 0-0, bisa jadi bahasnya abis. Gila. Bisa Bola jadi gitu. Bournemouth counternya Bisa abis. clinical. Abis. Counternya clinical. counternya klinik itu kalau bukan Nkunku tuh. Kalau bukan Menurut Nkunku, gue, dan kalau gua gue pengen ngerespon apa yang Basya ngomong itu good point ya. Chelsea lebih nyaman bermain dengan musuh yang terbuka. Ngerti nggak? Karena masih ada DNA rock and roll-nya era Pochettino. Darah muda nih bos. Tim termuda dalam sejarah Premier League. Sekarang nih. Dalam sejarah Premier League. Bukan hanya di Liga sekarang. Iya. Dalam sejarah Premier League. Egonya tinggi lah bisa dibilang. U23. Jadi kalau ini tim juara ya the first U23 team who win. MU the- Academy kelas 90 itu Coba Belum- rata-ratanya nggak 23. Belum main semua. Oh, berat nih orang. Nah, balik lagi dengan energi itu, terus kita lihat presiden apa? Brighton, Wolves, enggak, tim-tim yang menjamu Chelsea dengan terbuka. Oh iya. Endingnya apa? hancur. Dimakan. Gimana? Ya either Southampton menang tipis kalau enggak Chelsea bantai-bantai. Jadi menurut gue ini akan terjadi kemenangan nyaman untuk Chelsea. Iya. Dan most likely Enzo Maresca akan nurunin second teamnya dia. Joe Felix. Karena udah pada ngantri nih, midweek emang game mereka kan. Jadi bisa jadi, tapi gue gak ngeliat 100%. Kalau bisa di Conference League, lo lihat akan 100% kan. 100% tim B. Kayaknya kalau di besok ini 50-50. Mungkin kalau kiper kayak tetap Sanchez misalnya. Back Badiashile main, Saya cinta sama Ya. dia. Badiashile main, Colwill tetap main, Mhm. Vega yang main. Misalnya gitu. Ya. Ngerti enggak? Di midfield Caicedo kanan lagi menurut lo? Caicedo mungkin bek kanan ya. Caicedo, Enzo, Palmer. Karena belum ada solusi Fofana cedera. Hmm. Masa harus stabilisasi? Axel disaster, bukan akselisasi. Jadi Chilwell yang masuk. Chilwell enggak ada bro. Chilwell, Colwill. Chilwell ini udah Colwill. MU. udah dikasih gelar gaji buta. Udah enggak usah Jadi main. finishing enggak masuk squad ya. Enggak masuk. Kadang-kadang di conference jadi cadangan tapi enggak main. Nico di Asyik depan. juga. Nico William. Nico Felix. kayaknya enggak diganti. Nico tetap main, Iya. Palmer tetap main. Felix. Tapi wingernya yang akan rotasi Mudryk. menurut gua. Mudryk sih. Masa Asyik. Mudryk, Felix gitu. Kalau enggak siapa yang sampah? Anco. Ya. itu pura-pura lupa. Itu pura-pura lupa. Itu pura-pura lupa. Ada pemain yang asis demi asis berkali-kali lo dibilang sampah tuh ceritanya gimana sih? Ya elah, Standar lu nih apa? Hatta Busquets. Ya standar lu ngasis. apa? Hatta Busquets ngasis ke Messi. Ya enggak, dioper dari tengah. Berarti Busquets sampah. Messi. Busquets sampah. Oh enggak. Ya terus? Pasti gini, asis nih banyak. Lah, gue bilang, Hatta gue nggak lagi Hatta menilai mencet. kualitas asis ya. Ah. Gue nggak lagi menilai kualitas asis. Gue menilai pemain ya yang setiap main perform Siapa? dihasilkan metrik performance-nya adalah asis. Oke? Apa ya? Itu menurut gue ya. Ah. Kenapa dia winger kok performnya asis ya? Emang itu tugasnya winger. Ah. Golnya tugasnya striker menurut gue. Ya. Ya. Apa ya? Kok bisa ada pemain dengan runtutan seperti ini dibilang sampah? Sampah? Ini Sancho main bagus. Itu kemarin di MU juga emang nggak ngerti. Lo kasih tau dong. Sebenarnya problem lo apa? Kasih tau. Nggak, lo kasih tau Oh problemnya. iya, kita capek-capek ngedidik dia, kita oper ke Belanda biar dia sembuh, biar dia apa pas sembuh cabut anjing. Itu loh, itu ke Belanda idenya si Botak. Oh iya kan. Idenya Ten Di Hag. pesantren kan? Di pesantrenin. Masa cabut anjing habis kayak begitu? Enggak orang cap. Itu kita telat. Harusnya kalau Amorim duluan dia nggak cabut. Wih, perfect. Dia Sumpah inside nggak forward, perfect. Iya dong. Telat. Sancho inside forward, Nih, perfect lah. Ada kesamaan. Gue suka makanya sama pelatih-pelatih kayak Chelsea, prodiginya Pep, Amorim tuh ada kesamaan. Slot, udah bola modern harus sama pelatih-pelatih seperti itu. Kita nyambut Chelsea sekarang, jujur gue pribadi lebih menarik, excited daripada Pochettino tahun lalu. Karena ada identitas yang clear dari siapa? Maresca. Apa itu terus Walaupun- clear?
dia taat orang tua ya nggak? Siapa yang nggak muji Chelsea, Rim? Bukan perihal muji. Siapa, gini. Rim? Muji iya. Hah? Oke, Chelsea Tim diem-diem. termuda yang baru masuk semua, yang timnya habis diboykot ancur-ancuran, ya bisa padu, Hatta bisa ente punya nggak- identitas. Jadi dramatisir Chelsea. Iya, makanya enggak Hatta ente enggak muji Chelsea. Gue, Iya. kalau gue nggak perlu, Lah, nggak perlu. anggapannya gini. Humble brag, bro. Men Oleh nih pakai kacamata hitam Hari- jadi Chelsea jadi menang, gak kelihatan. Chelsea Hari menang. ini saya perlu koalisi jadi saya nggak mau nyerang. Chelsea Chelsea. menang. Chelsea menang. Oke. Saya Cuman perlu. identitas Maresca sampai sekarang masih belum jelas. Udah jelas Ya, tuh. arahnya at least. Rim, Nah, udah- ini yang gue udah akan jelas. bahas masalah MU. Taktikal, Rim. taktikal. Udah jelas. Rim. Taktikal dia Sudah, selalu ini. adaptasi, man. Dia Gini adalah- loh, the dia bukan- idea is the same. Iya. The squad selection and position might be different, Ya. but the philosophy is the same. Artinya Artinya, apa tuh? sistem permainan sama, cara berpikirnya sama. Siapa yang menjadi press triggernya siapa? Ya, di saat di press trigger apa yang kita lakuin? Di saat kita counter press apa yang kita lakuin? Itu semua sama. Positioningnya di saat lo seorang right back, lo invertnya gimana? Saat ada yang invert yang ini itu sama semua. Anggap, cuma pemainnya yang dipick, choose and match itu pemainnya. Iya kemarin Pochettino Karena kebetulan kenalan gitu kita ya. dianugerahi dengan squad yang banyak dan bagus. Iya dan owner yang kapitalis. Iya. Kalau Anda kan squad utama kurang, apalagi cadangan. Gini Rim. Gitu loh. Hah? Gue itu Amorim boleh lengkap ke MU nggak? Maksudnya Amorim itu Enggak boleh. Disiplin, Iya, sedikit. disiplin topik enggak boleh. sedikit. Ada relasinya enggak? Nanti. Ada relasinya enggak? Relasinya di identitas tadi. Iya, dengan seperti Amorim bagaimana? Coba dikit aja. Ya udah nanti aja. Ya udah. Enggak, jadi stop lah. Anda stop bully-bully tim saya. Enggak nyambung buliannya. Anda menunggu waktunya. Hah? Pas kalah saya ngetek Anda ya. Joao Felix, Engkunku, Sancho perfect for Man Tapi lah United. Enzo Maresca Enggak, Sancho, karena Sancho, terus. karena tiga-tiga inside forward. Sancho ini apa Sancho? Sancho ini siapa Sancho? Apa ngomong? Enzo Maresca kayak jatuh cinta sama Joao Felix juga. Jadi Iya di press dong. conference dia bilang Dia bilang kata dia apa? dua Kata pemain. hanya 2 pemain yang membuat fans Chelsea beli tiket. Cole Palmer dan Joao Felix. Wow. Itu Tapi harus diakui dong Joao Felix. apa Sancho? Flair bro, Starboy. Apa Sancho? Iya Sancho buat nambel-nambel aja Rim. Mat Iya. 25 juta. Buat nambel. 25 juta. Emang Ten Hag nih goblok. 25 juta umur 24. Finalis UCL, santai. Hidup santai. Kata Scott Carson Van Leeuwen. Siapa? Scott Carson. Van Leeuwen. Bukan starter kan? Bukan main kunci kan? Beda dong. Bukannya ini. Pelatih kiper Sancho ketiganya kan City. main Rim final lawan Madrid Rim. Pemain kunci loh. Sancho main lawan Madrid. Ayo. Pemain. Ada Emang sih satu. jago, udah Fans Chelsea kalau- tahu pasti ada satu. Dia di MU Dulu nasib enggak, aja. Star. Jangan overlapping kalau ngobrol. Dulu 2012 Chelsea left wingnya siapa? 2012. 2012. Iya, final UCL. Maloda. Left midfielder enggak? Maloda. Kalu. Bukan. Mata. Bukan. Raul Mireles. Garung merles tengah, mata tengah. William. Enggak ada William. Oscar. Coba huruf depannya apa? Huruf depannya. Left midfieldernya Chelsea waktu lawan Munchen di final UCL. Huruf depannya apa? RB. Oh, Bertrand. Bertrand. Oh. Iya. Umur anak akademi disuruh main di final UCL. Start. Idenya waktu itu untuk ngedouble cover Robben. Jadi left back, Ran Bertrand left back, dimainin jadi left midfielder. Dia drop deep bareng sama Ashley Cole megang Robben. Khusus buat defense. Megang Robben. Itu. Pelatih siapa itu tempo hari botak itu? Di Matteo. Di Matteo. Di Matteo, Roberto Di Matteo. Bobby. Bobby Charlton. He came, Bobby win Matteo. Champions League and go. Karena Pelatih paling Di liga Pelatih Dan paling sebentar ya. brengsek gitu. Ngomongin soal Enzo Anjing Maresca. gitu. Lagi, semalam dia ngomong. Dia bilang gue masih percaya apa yang gue katakan kepada owner Chelsea di saat pertama gue ketemu mereka. Dia bilang dari segi dia cuma ngomong squad dan umur. 2 faktor, kualitas squad dan umur. Ini tim yang akan mendominasi Inggris 5-10 tahun ke depan. capek. Loh? Capek. Lihat faktornya dong. Kalau berdiskusi lihat Iya, faktornya. dari umur squad dan umur. Squad dan umur, ya, Di masih saat muda. 3 tahun lagi lu rebuilding. Liverpool rebuilding. Gue gak rebuilding aman. Rebuilding pasah. Nambah. Lu setengah. Berkuat. Liverpool rebuilding parah. City rebuilding parah. Arsenal, Iya kan? Bang, Arsenal nggak mungkin. Ya, sekarang kan Arteta ya insecure. habitatnya kan begitu. Iya, Arteta Nah, insecure. Lele, koalisi Le. Iya, iya, iya. Hari ini kita koalisi. Bercanda, Le. saya. Hari ini kita koalisi lawan. Bercanda. Le. Enggak, lu setuju gak sama statement itu? Setuju ya, on paper, on Enggak. paper. Iya, Iya. semua kan prediksi. Ya cuman yang Iya kan? si Maresca nggak tahu di pikiran ownernya, dia nggak tahu ya gue jualin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dengan Nggak tahu aja tahu. Bang mau dibawa kemana. Barang jualan sama barang dipakai beda. Iya bisa kalau Beda. everything for sale on the right price.
Benar juga. Nah, tapi kalau ngomongin talent ya sih, dia punya nama-nama kayak Stavao, si Rabaj. Kita ada Belum Amir Ibrahimov. denger dulu, belum dia Ada masuk. Ibrahim Rabas semua apa? Amir 112 GA dalam 40 game. Hafiz gak? Ayo. Hafiz gak? Oh, main-main Sarah berat. Mainnya Sarah. Belum Habis ini dia Mazraoui. Habis ini Mazraoui. Belum dia masuk Champions Amir League. Ibrahimov, Hafiz. Coba gue punya Kante. Orang baik. Nah iya. Itu langsung juara Champions League. makanya. Tuh Kaisedo juga orang baik lah. Iya baik juga ya. Tahu video announcement-nya kan dia pakai mobil yang dulu. Iya sama ibunya. Ibunya sekarang mobilnya baru. Iya sih. Mobil apa sekarang? Sedan lah enggak tahu. Sedan. Ini mau Tadi lu ngomong talent apa? Si belum kalau masuk Champions League pasti Chelsea bakal nge-track talent-talent yang kelas A lah. Contohnya. Contohnya ya mungkin Musiala, Urit. Tapi sih kalau buat Chelsea, striker Gyökeres. Maksudnya itu Ngapain itu gue punya Cole Palmer jadi double? ya enggak gitu? misalkan maksudnya talent-talent Enggak sekelas double itu. maksudnya. Gue enggak Sekelas nyamain itu. tapi double. Atau winger di kiri gantiin Mudryk. Gue butuh center back berpengalaman. Itu aja. Benoit. Berpengalaman. Satu aja. Benoit. Ruben Bentar, Dias. Chelsea ini berapa? Apanya? Set formasinya. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tapi waktu on the ball 3-2 yang 5-1. holding 2 si di belakang si Caicedo Kadang sama Lavia Caicedo. Lavia Caicedo. Terus Palmer. Enzo gelandang serang sama Palmer. Oh, Enzo-nya box to box. Iya, box to box. Dia hajar si Felix sama si Nico di Enggak, depan. kalau Felix main Enzo enggak ada. Karena yang jadi gelandang serang Felix. Wingernya itu Cucurella. Cucurella naik. Lavia sama Caicedo fix. Kalau Lavia nggak mungkin sama sekali pindah-pindah. Bisa ganti Enzo. Lavia enggak. jangkar. Lavia pure jangkar. Kalau Caicedo bisa right back invert, bisa box to box, bisa di playmaker. Ya, cocok Musiala sih. Musiala. Kalau Musiala mau Enggak, masuk. maksud gue talent rate-nya A ya. Dia masuk Champions League bisa narik itu. Tapi emang iya bisa ya. Kalau nih untuk klub kayak Chelsea masih mau apa sih main jago masuk? Bukan Arsenal. Kenapa sih lu jahat lah Arsenal? Apa? Lo enggak, gue selalu minta bukti. Kasih gue bukti. Satu pemain. Ozil? Kan gue belum kelar ngomong. Selain Ozil, Oh. yang jago mau kan? We don't buy players, we create them. Contoh satu. Thierry Henry. Itu menurut Thierry enggak, ini kan Henry, pasti beli Thierry bapuk. Henry. Di Juve bapuk. Ya makanya we don't buy. Oh iya, lo create. We Lo create. create. We don't buy We player, create. we create superstar and then sell Enggak, it di to Juve nggak kepake our dong. rival. Consider as a flop. Iya enggak? Oh jago Ya ya. maksudnya enggak belum Wasted lah, wasted belum talent lah. superstar Wasted itu. talent. Waste, kan, iya. iya, wasted Siapa talent lah, lagi? bukan Siapa flop. lagi? Oh, wasted Siapa talent. lagi? Dennis Siapa? Bergkamp. Henry. Dennis Bergkamp di Inter Henry lagi belum. Iya, waste talent. Dennis Bergkamp 21, cuma setahun 20, sebelum 21. sebelum Henry, 2 tahun sebelum Siapa? Henry. Dennis Bergkamp di Dennis Bergkamp di Inter. Dennis Bergkamp gila loh. Maestro bro. Baunya jauh banget. Baunya ke jauh. Jauh apa sih beda 2 Enggak, tahun? Recent. Siapa main jago? Recent Iya, enggak. Alexis Sanchez. Iya, benar. Martin World Odegaard. class dong. Mbak, Martin Odegaard. ini gila nih orang. Sanchez. Martin, sebentar. Sanchez oke, enggak usah dibahas Sanchez. Martin Odegaard. Kan maksudnya dia punya talent saat Enggak itu. dong, beda dong. Apa sih, masih main apa? Itu kan underkid ke Kan Odegaard. we create them. Gini. Iya, gue Enggak, gua setuju. ngomongin Gini, Le. create. Ngomongin apa sih? Arsenal ini motonya we create, Iya. habis itu dijual ke rival. Makasih. Contoh Van Ashley Persie, Cole, Fabregas. Fabregas, Hmm. dan lain-lain. Fabregas karena Nah, jadi gimana? Nah, kita tutup Chelsea dulu. Menang lah, easy win lah ya. Menang Udah lah, easy Menang. win. Give some Bantai. respect, bro. Bantai-bantai. Hah? Bate-bate baby. Bantai-bantai Hah? baby. Kapten Palmer silakan. Gua saya sudah. Lu Palmer. Oh iya. Gue salah. Saya masukin Colwill juga. Oke, kita lanjut ke laga yang paling. Kita ke main course, kita ke makanan utama ini. Kita ke nasi sekarang. Nasi dan lauk. Liverpool. Belakangan aja, Oh, dessert itu aja. kurang. Arsenal MU. Silakan. Gue gelar aja. When the last time you win at Emirates Apa ya? di Premier League? Oke. Kapan terakhir lu menang di Emirates di Premier League? Coba cek. 2000 Terakhir 2019. MU menang di Enggak, 2017. 2017, 2017 sorry. yang De Gea kayak prime Buffon di situ. Yang Mourinho menang 3-1. Itu terakhir. Mourinho menang 3-1. Jesse Lingard sama Rashford sama yang di Emirates. Yang di Emirates. Iya, Terakhir tuh 2017. 2017. Gue nonton. Di Premier League. Oke. Itu terakhir gue nonton. Demi Terakhir. Allah gue nonton live. Siapa yang nggak nonton? Itu terakhir. Terakhir. Anjing lama. Di Premier League ya. Di Premier League terakhir itu. Oh, di tempat lain. Kalau di FA atau Carabao sempat zaman Unai Emery lu menang, zamannya Ole. Terus Gini deh, sebelum bahas Arsenal nih kurang menarik. Mendingan bahas MU-nya. Lebih gak menarik lagi. Lebih gak menarik lagi dong. Apa menarik Ya, lu? gue suka banget. Gue Gue suka banget. Bener nggak? Iya. gue bukanya gini aja kali ya. On paper Arsenal menang, Le.
on paper. Ya, yang satu pelatih 5 benar. tahun, yang satu pelatih bahkan 5 game pun Tapi belum. ya, gue punya Iya. confidence, gue punya kepercayaan diri kalau Amorim berikhtiar keras untuk dominasi permainan. Kenapa? Kenapa? Karena Amorim itu dia highest defensive line paling top di Europe. Dia itu Dia bermain dengan defense yang paling tinggi tuh dia. dia nomor Dia 2, sangat agresif. Dia nomor sportingnya dia nomor 2 atau nomor 3 tertinggi abis di bawah City dikit. Jadi dia nggak kan dia kritiknya apa? Kritik dia di interview pertama dia. Ten Hag ini bukan Ten Hag. Dia ngomong kita ini terlalu sering kehilangan bola. Ya. Kalau lo win the ball, lose the ball, high press, capek. Dia itu orang yang asyik sama megang bola. Iya. Dan apa bedanya sama Ten Hag? Botak. Itu gue botak juga. Saya pakai bawa botak. Gue sesama orang botak gue enak sama Ten Hag. Maksud Ten Hag itu atau kalau mau lebih jauh abis Ferguson itu MU nggak punya identitas. Tadi ini masuk ke Enzo Maresca. Ini adalah pelatih pertama yang punya identitas. Dan Ten Hag sacrifice identitas dia Buat Rashford. iya buat Rashford. Bullshit. Ten Hag itu stretch the club, the team. Ten Hag itu ini pemain dijauhin, didisconnect supaya dia mau ngadepin counter press lawan yang Nero ke tengah tuh juga nyebar. Tapi nggak bisa. Nggak, makanya mainnya jelek parah Ten Hag. Akhirnya si bek kanan sama bek kiri mundur, kan begitu Ten Hag. Iya. Terus si sayap kanan dan sayap kiri di ujung, tengahnya udah kita nggak kuasain. Beda sama Amorim. Kalau Amorim kasih paham dong. Kita sangat akan overload di tengah. Dan itu yang MU butuhin. Kita bakal attacking, kita bakal dominate the game. Dan gue yakin dia Seperti apa? Seperti catur. Lo dominasi tengah, you win the game. You win the game. Makanya lu jangan lupa Amorim. Arsenal kan kalah. Manchester United sudah kembali. Octomania ini pun memprediksi kalau akan menang Manchester United. Ini bohong. Ntar lu R. Apa? R. Oh, udah R. 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 Oh ya, R. Right now is the time. Right now is the time. Right now it's our place. Robin van Persie ngasih faedah untuk kita ya. Abis I. O R I. Ini saya sampai Indonesia semuanya mendukung Manchester United untuk menang. M. M. Malam Kamis ini akan menjadi malam Jumat untuk fans Arsenal. Enak malam Jumat. Apa? Malam Jumat enak. Ada setan, Man. Ada setan. Enak yang punya bini. Iya. Yang punya Kok lu bini. enak-enak aja? Jadi, kau tahu, Man. Jadi secara taktik itu apa namanya Amorim itu dia sangat advance. Bahkan nggak hanya taktik aja dia walaupun emang takes time ya. Ya. Tapi dia itu juga trade dia bukan hanya coach, dia manajer. Dia punya kemampuan manajer. Dia board MU sama dia diatur, bukan diatur ya, punya keberanian itulah. Gua ngeliat Amorim main nih. Maksudnya apa tuh? Waduh berat juga. Apa tuh? Kasih pengen mukul gitu. Oh. Saking gue senengnya. Dari kemarin jokesnya terlalu ini banget ya. Kok jorok sih lu? Tahu dari kemarin. Oke. Lo Oke. nggak? Lo IC. Tapi gue ada Oke. vibe manggil Amorim nih. Oke. Manggil lo. Sebentar, gue coba create perframingan dulu ya. Oke. Kita tahu ada beberapa pemain yang tidak available. Itu. Mau itu cedera, mau itu suspensi. Di MU ada Mainu dan Lisandro Martinez. Dan Luke Shaw. Maino replaceable lah. Luke Shaw cedera lagi, betul. Mainu replaceable. Luke Shaw out of the system. Memang tidak pernah dalam proyeknya MU. Ya. Selalu di luar Yang sistem berat kan. Licha. Licha, apakah Licha pivotal? Sangat pivotal. Sangat pivotal. 2 juta % pivotal. Dan penggantinya dia Adakah Pak solusinya? Luke Shaw. Adakah pengganti Luke Shaw? Nah, itu dia. Enggak sekarang. Johnny Evans. Nih, Oh, iya. gua ngelihat. Fix banget starting lineup. Johnny Evans. Iya, 2 juta %. kemungkinan Johnny Evans starting. Tapi kalau ngomongin solusi dengan Euro masuk squad, gue ngelihat itu bisa dirotasi. Kan belum proven, belum pernah dipakai. belum proven. Gue tahu belum proven. Tapi maksudnya kalau kita ngomongin talent wise dan cara dia main, kan dia dimasukin ke squad sama Amorim. Dan ada kemungkinan gue baca ada kemungkinan dia main entah itu as a sub atau jadi starting. Siapa nih? Euro. Kemungkinan. Gue bisa juga ngelihat solusinya adalah Euro di right center back, Lelit di tengah, Mazraoui di LCB. Yang mana kita tahu kan yang dibutuhin dari Lisandro ini apa? Kemampuan carrying the ball ke depan, kemampuan
distribution dan crossingnya. Berarti Ya lo kan? mengencourage fans MU untuk berpositif thinking dan mengambil resiko ya. Iya, Eksperimental ya. eksperimental. Oke. Karena Mazraoui punya kapabilitas tadi gue bilang carrying the ball bisa Mazraoui Oke. taruh mana? di Left left center center Left back. center back. Setuju. Nah, dia kalau distribution dia mungkin tidak sebagus Lisandro Martinez, tapi lu ada di situ Lenioro Gue setuju itu. yang bisa punya kemampuan untuk itu. Bagus lo ngasih saran buat tim lawan. Lenioro yang apa kita ini dulu. Lenioro punya itu untuk Gue setuju lah. Nioro juga punya kemampuan mengelola bola. Iya, Itu betul. Ya, jadi Is he proven? Nah itu Nah, dia. terlalu riskan untuk Iya. pertama kali kembali dan Iya. lawan Arsenal. makanya kan either itu atau main Johnny Evans kan. Either itu fuck atau you. main Boleh Johnny ngomong Evans. fuck gak? Gak boleh. Ya, jadi Pasti gitu. Johnny Nggak Evans, ada. pasti. Even Udah suruh nggak mungkin enggak. Even seumur-umur nyalek tuh gak lo? Bukan main bola. Bukan Sekarang main gini, bola, kita Even. ke Arsenal gantian ya. Kita ke Arsenal. Ada suspensi dan cedera juga. Untuk suspensi siapa? Suspensi nggak ada. Oh, cedera aja. Cedera ada kemungkinan 2 pemain yang kemungkinan Unavailable. tapi ini masih 50-50. Thomas Partey sama Merino. Oh, santai lah. Itu masih kemungkinan nggak available. Iya, nggak pivot lah. Gua bisa bilang nggak santai karena gini, karena kita tahu tadi yang si Mr. Amrabat udah bilang MU sangat main di tengah, ya kan. Dan gue butuh di tengah itu sosok entah itu Partey Rice atau Partey Merino atau Rice Merino. Declan sendiri cukup itu. Nah enggak, kita Declan, ngomong secara Declan Rice nih. Ada Nah, Jorginho. iya. Jorginho itu 2021 nomor 3 Ballon d'Or. Nah, cuman yang gue takutin dari Jorginho adalah karena MU ini bermain counter attack, transisinya itu bagus. Gue takut legs-nya Jorginho ini nggak bisa. Kalau kita ngomong control the game, Jorginho nomor 1 lah. Ya, tapi emang dia secara energi dan itu yang gue takut. responsiveness-nya agak lemot. Makanya gue pingin squad yang bener-bener punya creativity dan physical yang ada. Creativity di tengah Odegaard. Itu Jorginho tight spaces bagus juga. Ya, physical ya di situ ada Merino Partey, Jorginho Rice atau Rice Partey, serah. Makanya gue concern siapa yang bakal main. Tapi bisa jadi kalau kita tahu Arteta juga dia kadang-kadang main games. Jadi emang dia nggak sengaja nggak dimainin lawan West Ham, tapi dimainin lawan MU. Dia senang main games juga. Nah, itu mungkin. Terus yang gue juga concern adalah sisi kiri. Kita tahu kalau Fiori ini sangat bagus maju ke depan. Ya, tapi gue ngeliat ada celah di defensifnya yang dia belum sorting out di situ. lawannya the next Messi lagi. Dan kita ngeliat di situ mungkin Mazraoui. bakal ada Ahmad Ahmad Diallo. Diallo di kanan. Kalau dulu kita ada Ben White, biasanya di Jago tuh game-game orang yang agak riskan seperti ini, dia akan mainin White di kanan, Timber di kiri. Tapi yang gue berharap adalah Calafiori udah nemuin formnya untuk sisi defensifnya. Yang gue berharap, karena kalau dia nggak bisa tuh kayak lawan West Ham kemarin, salah satu yang daerah yang sangat paling kita dominan, tapi yang paling riskan tuh saat sisi kiri Calafiori maju ke depan gitu loh. Dan ngomongin tadi tengah, Mau kena amat bubar itu. Asik dia kalau ngomong. iya. Iya, makanya. Hah, Ngomongin kita bisa dengerin. Iya. Gue kalau ngomong Chelsea baru 10 detik disamber. Enak kan Iya. terus lagi. Terus Calafiori tadi kan udah ngomong berdua lah ya. Tadi udah berdua. Iya, iya. Gua nggak sebanyak dia sendiri. Gue kasih tahu dong. Kita berdua Sebagai kita berdua pun masih dipotong Enggak, sama plus dia. bukan, plus enak juga. Enak. sebagai tim yang lebih dominan dan yang hampir pasti menang, gue punya rights tuh ngomong lebih banyak daripada lu berdua. Iya. Botak. Enggak lah. Apa? Kenapa Gimana? harus botak? Gimana? Enggak. Lo iya dong. Enggak, dia janji mau ngasih counter offer. Gue ngasih counter offer. Apa? Nanti. Apa? Sekarang. Sekarang. lah. Apa? Ya. Gue kasih tunjuk video. Udah mah tim lo Apa? stuck, Gua kasih pelatih tunjuk lo video. stuck, udah Yang mana sih videonya? gak kemana-mana, gak ada progres. Jadi apa? Gue Nih, ngomong kali- aja ya. Apa? Kalau MU kalah atau Arsenal kalah, yang kalah akan didandanin Mana ya? jadi Akai Mobile Legend. Nah itu ya. Anjing lucu sih. Jadi mukanya bakal dikasih panda, pakai topi jerami, Dan kalian bawa tongkat bambu. audience, pertanyaan Setuju gak? untuk audience, kalian lebih mending Karim yang mukanya mirip Akai pakai itu atau gue? Karim. Enggak. Lu ngatain muka gue mirip Akai. Iya lebih Ciptaan mending Tuhan, kali. Mat. Ya Akai juga ciptaan Tuhan, Panda ciptaan Tuhan. Lihat, Anda lebih pilih saya yang jadi Akai atau yang mukanya mirip Kelomang? Yang mukanya mirip buff biru. Ya. Enggak gini, kalau misalnya ngomong gitu pasti orang bilang Karim. Iya. Tapi kalau ditanya orang pengen tim yang mana, pasti pengen menang MU. MU. Iya. Orang lebih pengen MU menang. Enggak ya, deal, gue deal. Deal. Gua Yang jadi- tadi yang Akai ya, muka Yang Akai. Akai ya. Akai, Deal ya. deal. Iya. Oke, Udah sekarang tenang. gini. Apa? Tenang lo enggak, insya Allah. Enggak. Gue nggak ngelihat sama sekali division gue MU akan kalah. Gue nggak ngelihat sama sekali. Itu berat juga Sama. tapi Sama, iya sih. Menurut tapi gua Arsenal gini, akan kalah, gini. gua nggak ngeliat vision itu. Sekarang gue kasih suatu pesan buat lo nih.
enjoy your moment right now. Oke? Oh, sangat enjoy. Lu ngobrol sama temen lo bahagia Sangat apa enjoy. sama fans Arsenal, lu Sangat ngobrol-ngobrol. enjoy. After this you will suffer, oke? Lo bakal suffer gede banget. Lo bakal tidak enak buat tidur, tidak enak untuk makan, tidak enak untuk ngobrol, bawaan hawanya panas terus. Rin. Lo akan siap-siap dengan hal itu. Kita Gua ketemu. memastikan hal itu. Kita ketemu 2 kali. Iya. FA juga ketemu. Iya. Ya. Heeh. Jadi 2 kali ketemu? kita akan menang. Oh iya. FA Arsenal drawingnya sama MU. 2 kali. Iya kita Mat, akan ini menang. malam ini Dua adalah kali. kesempatan terakhir Arsenal untuk menang sama MU. Menurut gue. Iya. Untuk menang mudah. Kalau udah jadi, Menang udah mudah. jadi serem sih. Bukan menang Mat, bukan menang Gue gampang. kasih tau lo ya, Menang ketika mudah. game-game big match terutama yang ada history, form itu out of Ya itu. Ini. Apalagi lo dukung gue. Enggak. Form wise lo udah Iya. lebih komplit. Itu Kalau dia. dogfight lebih Jadi, sangar. iya dong. Itu Tapi dong, MU. walaupun faktanya seperti itu, 7 tahun terakhir kita menang. Kita formnya udah terakhir zaman Pak Harto, Mat. Kita Form menang, lo baru. kita menang dari zaman Wenger terakhir itu Mourinho. Kita zaman zaman Unai Emery juga menang, Mat. Zaman Unai Emery juga menang. Early Arteta juga menang. Ini sekarang Amorim udah ngomong abis awal seri ya. Oh, Ipswich. Pemain terlalu banyak mikir. Iya. Dia ngomong Nah itu gitu. kalau kan kalah gak Karena lo enggak, baru belajar, baru tactical transition, baru belajar. Lo udah komplit pola Kalau lo udah muscle matang. memory belum ya? Belum main to muscle Yeah. kalau di anak gym. Iya. Belum effortless. Tapi kalau udah ini jadi kesempatan terakhir Arsenal untuk menang mudah gitu. Kalau untuk Walaupun insya Allah nggak Mat, menang. lo kan menang mudah. lo kan lama nggak ke pojok debat kan? Heeh. Tapi kalau untuk menang IPL menurut lo ini musim terakhir nggak Arsenal? Ini. Oh, ini Apa bisa iya. dilanjutkan setiap musim kayak gini? Wah ini iya sih. Gue berharap kalau dia ini musim terakhir. Iya. Ini gila ini tim. Ini Artinya kalau kalau dia nggak juara Januari. juga, Kalau Januari ya. kalau dia nggak juara juga, apakah dia bisa mempertahankan pertama pemain, kedua the same performance di next season? Next season susah. Next season untuk Arsenal udah keluar dari Sebenarnya chance musim ini ya. Enggak, City hancur. Lawannya cuma Liverpool kan? Iya. Ini Iya. statement yang udah diulang secara 3 tahun kebelakang. Ini Arsenal cuma one season wonder. Enggak. Season kedua. Bukan one season wonder. Ada yang Bang. ngomong one season kedua, wonder. Season ketiga. Gue nggak bilang one season Bukan wonder. one season wonder. Gua Loh, nggak bilang lu, gua nggak bukan bilang- one season gua nggak wonder. bilang lu, gue bilang halayak umum. Kok lo nggak sebentar ya, sebentar. Gue nggak mau ngerespon ini sebenarnya. Gua Tapi ngomong halayak umum. tapi jangan lupa 19-20 setengah musim pertamanya Arteta lo peringkat 8. Betul? Iya. Second seasonnya lo peringkat 8. Iya. Iya. Second seasonnya next seasonnya 5. lo peringkat 5. Iya. Next seasonnya oke. Itu yang top kan? Iya. Musim top, Iya. musim top. Lo baru 2 kali. Iya, gue ngomong 3 tahun itu. Jadi dari awal kan Arsenal peringkat 2 pertama tuh. Dan setelah peringkat 5. Yang kedua Oh, apa publik menilai itu cuma satu. Ya. hoki. Ternyata enggak kan? Enggak. Yang Enggak. kedua Tapi ini kita nggak bicara one season wonder. Ini kita bicara tim yang udah nge-showcase Iya. performance di showcase nih. Ini kita lihat penonton, lihat orang kaya, lihat siapa semua tuh siapa Lu paham, presidennya Madrid siapa? Perez. Beres. Paras lihat ya, jago-jago nih. Kayak mau jualan tuh nggak lo? Kalau nggak juara ya jualan. Lu paham poin gue Nggak juara, jualan. Poin Iya, gue berapa adalah season kayak gini? Enggak, poin- Berapa season? Ini 3, ini ketiga, ini 3. 3. Kalau lo masih kedua lagi, lo Spurs baru, Iya terlep enggak kan? Tottenham baru, cuman Kita kan versi ngomongin runner up. Apakah Arsenal bisa memperebutkan gelar lagi tahun depan kan? Yang itu gue yakin, gue garanti bisa. Iya bisa. tahun Gua buat garanti Oke, bisa. pertanyaannya kalau lu nggak juara, lu jualan. Jualan apa? Pemain lah. Pemain lah. Belum Pemain tentu. Lah, terus mau stay gitu. 2% gue yakin Lu- Saliba cabut. Lu tahu dari mana? Season Udahlah. depan. Gua aja ngomong kalau Cole Palmer nih Chelsea nggak dapat piala cabut. Ini Cole Palmer, Udahlah. Kayak Cole dulu. Palmer season keberapa? Lah, Sekarang. apalagi? Gua aja lebih muda kok. Pemain lu lebih tua semua seasonnya. Sekarang Odegaard season berapa? kontraknya di Saka season berapa? Saliba season berapa? Kontrak itu udah pada dibinding sampai 2027. Ya, Orang jual beli kan nggak ngurusin kontrak. Iya, tapi maksud gua kita sekarang kondisinya adalah kita bukan era-era Wenger yang kita ngejual pemain dengan segitu gampangnya. Kita punya power untuk ya udah menangan. plan lo apa? Gini, Plan sebentar. tim lo. Enggak, Plan dia gua. belum tim lo. Dia belum nangkap maksud gua. Gue nangkap nggak ada Ini gelar. bukan soal timnya butuh duit. Ini soal pemainnya mau ngangkat piala. Pemain sehebat Saliba, pemain sehebat Odegaard, pemain sehebat siapa lagi? Saka. Saka, pasti mau ngangkat piala dong. Tapi gue yakin Granit Xhaka aja cabut. Iya. Xhaka beda. Dia Xhaka Katanya pergi karena alasan keluarganya keluarga. pengen tinggal di Lo- Jerman. Memang katanya. itu yang kenyataannya. Kita kan kita kan Ya nanti juga Iya, iya. Saliba Inggris dingin, istri aku maunya di Spanyol anget. Iya. Iya. Orang bisa kasih Dia mau alasan ke Madrid. sopan. Alasan. Wallah.
Iya, jadi menurut gua ya. Nah, dengan fakta itu lu belum respon. Dengan fakta itu, di mana kalau nggak juara lu pasti jualan. Ini Enggak, logika standar ya. Enggak pasti Bukan jualan. asumsinya. Emang nggak Asumsi pasti. dan gua akan against itu karena kita dari awal emang udah Asumsinya pasti jualan kan. Karena kenapa gua bilang enggak? Kan dari awal sudah di planning. Lu mau tawarin apa? Lu mau tawarin apa ke pemain mimpi? Kan itu hal yang makanya gue bilang yang masuk ke statement gue. Nggak ada pemain bagus yang mau ke Arsenal karena apa? Nggak ada guarantee. This is apa. Arsenal season. Oh iya. Ini Season ini do or die-nya Arsenal. Enggak Lo ngambil Merino bagus. Dua or die untuk Arteta mungkin. Mat, lo Tapi ngambil- dua or die untuk Arsenal enggak. Lo ngambil Merino tuh bagus. Cuman ada upaya nggak buat di depan di Nah, sebelah kiri? sekarang Kalau ini nge-gym Arsenal nilai sebelah kanan 25 kilo, kiri 10 kilo. Nah, itu kan jadi concernnya sekarang kan. Timpang. Tapi kita sekarang Dan nggak berubah. iya. Begini tuh nggak lo? Iya. Makanya kita kan looking forward ke Januari apakah akan dimain atau Kalau enggak. ada upaya memperbaiki di sebelah kiri tuh, paling nggak terus tetap kalah, paling nggak main. Tapi ada. Jadi gue dukung Arsenal karena gue mau Arsenal juara ya. Bohong. Gue mau Arsenal menjajaki musim ini dengan sangat hebat. Lo harus menang lawan MU. Karena this is your season. Harus menang. Do or die season. harus baby. menang lah. Harus menang. Iya dong. Wajib lah. Pasti menang. Ai. Mat, satu lagi. Kita nanti dulu di match ini. Nggak usah Tahu dong, iya dong. Nggak usah narasi Iya. sama. Menurut Iyalah. gua Kalau iya, enggak, kalau rebuilding ini pre-season Enggak. kan? Rebuilding. Enggak. Pre-season. Berarti gue baru match keempat. Enggak ini pre-season buat dia. Ini narasi. Match keempat ya. Iya 4. Rim. Ipswich Rim. bodoh siapa satu lagi? Glim. Rim. Everton. Iya, ini match keempat. Iya. Rim. Kita nanti dulu semua. Rim. Sama sekali. Itu narasi sampah pemain. narasi narasi sampah? Menurut gua narasi Lo title contender, bro. Lo di Kita kandang. lawan tim yang udah 5 tahun nih. Ini Berarti udah paham nih Enggak. semuanya. Lu paham gak sih ini tim gua jago Pemain bakar. Amorim ada beli pemain enggak buat MU? Sekarang. Ah. Ya, belum Ada apa? Arteta Arteta udah berat. Enggak, denger dulu. Amorim ada apa? ada beli pemain enggak? Ini pemainnya Ten Hag semua. Enggak, kasih dia Yang ngomong. gue agree adalah lu akan terima resultnya baik itu draw or lose, lu akan terima. Tapi lu ngomong tension antar fans Arsenal dan MU beda. Maksudnya apa nih? Apa tension apa, Mat? Kita Ini emang jelas anggap gua lo udah equal. bilang. Kita nggak pernah anggap lo Nggak equal usah 20 kita. tahun lalu. Nggak usah kita. Oh Arsenal kelar, Nggak Chelsea, usah ayo. kita. Lo Nggak tuh usah lo kita. cuma episode di sejarah klub gue kita Nggak ya usah- Karim. Nggak usah kita. Oh episodenya Nggak. 3-4 season. Nggak usah kita. Chelsea. Nggak usah kita. Tension di UK sana. Iya beda moodnya. Enggak, selalu Arsenal- ada tension besar antara Tension kita dan di Arsenal. UK hatta MU lawan Leeds Itu- tensionnya gede. Pak. Enggak. Gini Rim. Soalnya rival. Nggak, Rim, dia- gue dia nggak paham. Dia nggak dia paham. merasa itu Gue fans gak merasa gue segede lu. Enggak, Gue enggak. gak merasa itu. bukan. Gue gak merasa gue segede lu. Itu kan common knowledge. You are Iya the iya. biggest club Oke, in the world. I agree. Gue gak Gue bilang setuju itu. tension itu hanya dirasakan oleh fans Arsenal. Kata siapa? Fans MU Iya. Ini biasa. Iya, biasa. iya. Enggak, gue Nggak, ngomong karena gantian. gini. Iya, Rim. Enggak. Kita nggak Karena gini, lu lebih mending, lu kalau fans UK dia lebih mending City yang juara daripada Arsenal. Lebih Siapa? mending- lu lebih mending Liverpool yang menang daripada Arsenal kan? Padahal lu tahu Enggak segitunya. biggest rival lu adalah Enggak juga. Liverpool. Enggak, gue Arsenal. mendingan Enggak, Arsenal. enggak. Gue mendingan Kalau- Arsenal. Kalau gua- Karim terbalik. Karim mendingan mana? Apa? Liverpool sama Arsenal yang juara. Gua. Mending mana? Dia sih enggak dua-duanya. Enggak, dia punya jawabannya. logiknya Gua harusnya mending Liverpool. Tuh, mending Tuh kan? Liverpool. Berarti lu Liverpool. beda. Karakter fanbase kita di Indonesia sama di UK itu beda. Tapi Bukan. tapi kita di sana. Tapi Karena ada kalau oke, Liverpool ada, tapi ada Lu ngerti kesamaan. nggak maksud gue? Gue nangkap poin lu ini, nothing tulus in terms of Nothing result. tulus in result. Lu menerima karena ini lu Bukan fase. ini gue Mas, lu- translasi ya. gua Gue coba. artiin nih maksud mereka. Maksud mereka udah write off musim ini. Iya. Iya. Musim ini is Gua done. paham. Yang Musim penting ini gak nggak- degradasi. Gue paham. Iya itu. kan? hidup Bisa aja. dapat Eropa peringkat 6 Dan gue bonus. dan gue mengiyakan itu lah. Nah, Cuman yang gua makanya maksud menurut adalah mereka tension antar fans. sebentar, lu nggak relevan jawaban lu. Kenapa? Relevan. Maksud dia gini, masuk ke dalam lapangan, ya. Mereka itu relax. Lu nggak relax kenapa? Lu, gua, Chelsea kan most likely lah, asumsi menang lawan Southampton. Lu nggak mau dong ketinggalan sama Chelsea. Iya kan? Lu dengan pressure, gitu loh. Apalagi musim ini lu do or die. Mereka datang nggak dengan pressure. Sama sekali. Pressure. Malah kita mau Kalau kita mau ngomongin- exercise Ngomongin aja. pressure every Lu cuma game mau ngeliat- sekarang cuma mau pressure. ngeliat- Cuma mau ngeliat. Nggak, ini yang gua nggak Amorim suka. Buat lu Iya. pressure, buat dia enggak, dia pre-season. Iya. Ini mereka eksperimen Iya, coba-coba. kenapa? Mat, lu Ini lah, ngamuk-ngamuk insecure parah biasa aja. Mat. Bukan gue ngamuk karena menurut gue lu tuh terlalu punya alasan. Jadi kalau udah kalah ya udah. Loh, itu Lo clear. kalah ya udah. Lo kalah ya udah. Itu menurut gue sampah. Arteta, Gue musim misalnya lalu gimana? Arteta- Gue musim lalu gimana? Lupa. Chelsea gue begini, santai aja. Arteta misalnya Anyway, game keempat relax. Iya. Arteta game keempat baru jadi manajer Arsenal.
Arteta game keempat baru jadi manajer Arsenal. Gue Terus lawannya Amorim udah 5 tahun. nggak, lu ngerti poin gue nggak sih, Rim? Gini, Mat. Nggak, lu ngerti poin gue nggak? Paham lo tension. Gue paham. Berarti lo setuju Gua kalau paham. sama Karim kalau kita nothing tulus. In terms of result, iya. Karena ini lu masih game kesekiannya Amorim. Gue cuma bilang Tapi spirit rivalitasnya tuh ketika ada. ada pertandingan MU Berarti bebannya Arsenal, Liverpool MU, City MU, Oke. itu Ya, oke, setuju. position itu out of the form udah. Oke, Ini setuju. tension Yaudah, antar udah, fans. sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Setuju. Menurut Itu lo gue. tidak ada Licha itu advantage nggak buat lo? Advantage. Iyalah dia. Tapi sebagai bukan itu. berarti nggak bisa diselesaikan dengan solusi. Oke. Kita udah Advantage. ngobrol. Menurut lo nggak ada partai advantage nggak? Kalau partai right back mungkin ada advantage, cuman ini kan bukan partai right Ini back. beda Amorim juga. Amorim tuh secara defense dia memaksa solusi banget. memaksa lawan counter attack dari sayap. Dia nggak mau dari tengah, Oke. dipaksa. Nah, dengan gak ada Licha itu keke. Seberapa besar peran Amat besok? Amat Wah, amat sih. besok bakal jadi ya antara Xavier, kalau enggak terlalu maruk paling. Kalau dari dua itu, kalau enggak dipermaluin. Seberapa besar peran Odegaard Saka? Apakah pivotal, sekunci biasa atau gimana? Sangat besar, terutama karena tadi lu bilang dia nggak ada Lisandro. Kita tahu Odegaard Saka di mainnya di posisi Lisandro, betul. di situ. Ya, ya, ya. Kita harus eksploitasi ruang itu benar-benar, dan kita harus klinis juga di situ. Jadi ya sangat besar perannya. Gue lebih takut Gitu loh. Timber ditaruh di kiri. Menurut gue Timber di kiri jago banget. Ya. Defense-nya nggak bakal lolos amat. Karena role-nya Amat nih level. karena role beda, Rim. Ketika Timber ditaruh kiri, White di kanan, yang paling sering overlap itu White-nya. Timber lebih di Timber defense. jago sama yang fisikal, sama yang teknik dia kalah. Amat tuh tekniknya tinggi. Beda posisi. Gue berharap mudah-mudahan Euro dimasukin buat gantiin. Jadi Mau, the lead mau. digeser. Men Euro eksperimental banget. Daripada Gue Evans. yakin bakal Evans. Nggak bakal Jangan Euro Evans. eksperimental. Terlalu eksperimen. Nggak tahu ya apa Amorim kan pasti melihat sesuatu lebih dibanding kita. Apa kalau dia ngeliat Euro emang Latihannya bagus, apa, dan di-try. emang dia the man for the job, kenapa enggak itu kan? Walaupun pasti nervous tuh. Nervous sih enggak sih. Oke, kita tutup saja laga ini. Jadi yang kalah antara Karim sama Baca bakal didandanin jadi Akai ya. Enggak, Di kapan nih? Di Mai, di kapan, Mai? Iya. Dandannya kapan? Di besok dong. Iya, besok review udah harus pakai baju Akai. Jadi review pakai baju Akai. Iya. Oke. Besok ya? Kenapa? Mungkin lah. Beli topi jerami instan sekarang. Oke. Kita lanjut ke match selanjutnya. Ada salah satu dogfight juga. Sang juara liga pucuk atau pemimpin liga Liverpool yang formnya nggak habis-habis, nggak udah-udah, melawan tim yang lagi lumayan goyang, lumayan berantakan, Newcastle, yang pelatihnya di ujung pemecatan. Menurut lu gimana nih? Bermain di St. James Park yang biasanya dogfight jadinya. St. James Park ini salah satu, gue pernah statement, kalau nggak dengar di sini, gue pernah statement kalau St. James Park ini nomor 2 terangker daripada Anfield. Stadiumnya. Iya. Gila, Nomor 1 pressure daripada fansnya serem banget. Dan ini mungkin bisa mengganggu pemain Liverpool dan Isak menghasilkan fit nggak? sesuatu. Isak fit, nggak ada masalah. Isaac gak perform ya season ini. Watkins. Semua nggak ada yang perform di musim ini dari Newcastle ya. Gordon nggak perform. Gue ngelihat ini sih tiga midfielder, Joelinton, Bruno Guimaraes sama Tonali. If they play together itu parahnya bakal nyusahin banget. Menurut gue midfieldnya mereka bisa toe to toe. Bruno Guimaraes nih pemain yang underrated banget. Gue ngerasa dia ditaruh di semua klub di Premier League dia starting. Iya. Dia ditaruh dimanapun pasti starting, gue ngerasanya. Dan Joelinton yang lagi-lagi membuktikan kalau dia bagus banget dan dia midfield yang nggak cuman buat control the ball, tapi scoringnya gokil kan sampai lagunya. Samina Joelinton itu Beda. Swiss Army knife-nya Siapa lagu siapa? Joelinton Samina Rim. Joelinton itu Swiss Army knife-nya Newcastle. Bayangin seorang pemain bisa jadi center back, bisa jadi full back, bisa jadi CDM, bisa jadi CM, bisa jadi CAM, bisa jadi striker, bisa jadi winger. Gila kayak Beckenbauer deh. 40 semua. million down the drain. Tapi kualitas mid, Oke. tapi versatile. Ya cuman gue ngeliatnya match ini ada kemungkinan Liverpool kalah. Wah, Ada kemungkinan kalau midfieldnya bisa dikontrol itu doang. Dan advantage Newcastle selalu di midfield. Iya. Kalau Kekuatan ngeliat midfield kan. tren away kemarin terakhir langsung Southampton ya.
Di mana Southampton aja bisa. Ya kayak boring Liverpool. Cuman Iya, abis itu lawan Madrid Iya. berubahnya 180 derajat. Itu jadi mereka boring karena mereka mencoba ngontrol pertandingan. Minggu tuh lawan Kayaknya Everton ya, minggu. Mereka kalau misalnya dalam bahasa Bukan. mobil, kalau Klopp itu selalu gigi 5, kalau Ini lagi gigi. slot tuh mainin. Iya. Kapan 5, Kapan 2? kapan turunin gigi. Bagus sih, bagus dia. Nah, itu dia tahu buat- midweek lawan Madrid. Load manajemen dia gitu. Menurut gue minggu ini krusial banget. Liverpool ketemu Newcastle away, Everton juga away apa ya? Everton juga away. Ini yang satu Merseyside derby, ya dia pasti Arne Slot pengen menang untuk pertama kalinya Ya. di derbynya dia. Jadi pertanyaannya siapa yang bakal dirotasi lawan Newcastle? Kalau ngomongin stature gamenya pasti Newcastle lebih sulit. Menurut gue dia Ngomongin- start ya. Nah, Karena sekarang kayaknya lebih cenderung ke Gakpo nomor hmm. satunya. Jadi nomor 2-nya yang dipakai nih si Diaz. Nomor Dan 1 ngomongin Jones dengan Kedua, Szoboszlai, Jones. kemungkinan Jones akan main. Jones karena Szoboszlai yang start Ah. kemarin kan. Karena lebih fisikal juga. Jones main. Aman sih Liverpool ya rotasi. Jadi untuk fans-fans di dunia lain berharapnya cuma satu cara mengalahkan Liverpool. Sisinya Konate itu. Cederain Salah. Iya. Nggak ada yang lain. Cedain McAllister Dan menurut juga. gue juga sisinya Konate lah, sisi Konate juga bisa kan sekarang ya replace kalau nggak Gomez Kwanza. Nah. Menurut gue itu bisa jadi biggest liability-nya Liverpool Iya. gitu loh. Yang harus gue harapannya kemarin City bisa exploit itu, tapi ternyata mereka enggak. Dan dengan Newcastle yang sangat physical dan pemain yang overload ke kotak penalti, ya Flank sih, sisi flank. bisa gitu. Iya. Karena gue ngeliat inti Liverpool adalah ketika dia dapat momen dia golin apa enggak. Iya. Itu Arsenal selalu gitu. Iya. Dan dia punya salah itu yang different Dan striker. Slot itu menurut gue paling ini ya, paling fluid, pelatih paling fluid tuh lo. Yang pernah gue lihat. Jadi problemnya ini sedikit ke Newcastle ya. Gue sempat ngikutin beberapa podcastnya fans Newcastle. Mhm. Nah ternyata problem mereka itu di midfield sebenarnya. Karena midfield mereka itu cenderungannya fighter. Iya. Nggak ada yang punya Technical. forward thinking Iya. atau ball progressor atau orang yang punya creative minds untuk bawa bola atau ngebawa mindahin bola dari belakang ke depan. Nah ini tau nggak sebenarnya siapa selama ini yang bantu mereka? Siapa? Si yang bocah Luis Miley. Oh, Ternyata makanya- dia. makanya dia main Dan mulu. Luis Miley nggak ada sekarang kan? Sekarang nggak ada. Nggak ada cedera nih, satu musim nggak main. Makanya si Newcastle hancur. Jadi bayangkan di tim besar kadang lu bertumbuh pada satu Pemain. pemain muda malah, pemain Hmm. akademi gitu. Si Luis Miley. Nanti kita ke match selanjutnya ada match terakhir. Ini seru di London. Ini bukan London. Dari kota Bournemouth lawan Tottenham Hotspur. Ini seru. Seru. Bournemouth salah satu tim yang punya gigi menurut gua. Tim yang punya taring itu Bournemouth. Pelatihnya bagus, skuadnya bagus. Backline ada Zabarnyi, ada siapa? Kerkes. Ada satu lagi siapa yang orang Spanyol? Murillo. Bukan. Lo Nottingham Ingat. Forest. Oh. Siapa Zabarnyi kan Ukraina kan? Mhm. Siapa tuh yang- Lupa gue namanya. Siapa backnya ini? Sebelahnya Zabarnyi, Pak? Yang orang Spanyol. Iani, Aina. Terus ada Luis Cook, Luis. Ryan Christie, Antoine Semenyo, Itu jangan lupa. Tavernier, Evan Nilsson. Evan Nilsson bagus. Van Nelson gue masukin Kluivert FPL. yang baru kemarin hat-trick pertama kalinya hat-trick Penalti. Penalti. Iya. Nah, akan menjamu tim yang rock and roll juga. Itu Ini seru sih. Ini dari tapi lagi-lagi tanpa back Spurs isinya siapa aja? Dem? Yang bagus-bagus. yang bagus-bagus. Ah. Udah pasti dong. Hmm. B. bisa Bisoma. Ah. Ada Madison. Hmm. Ada Gimme Gimme Ginger from Sweden. Ada Huming Solskjaer. Hmm. Ada The Anim Boy Dominic Solanke. Hmm. Ada The Pape Italian Macassar. di Italian Spaghetti Udogi ya. Hmm. Kayak Kalau gitu. ke Vicario Italian apa? Kalau Vicario cedera. Iya. Pedro Ada Porro. Fraser Foster. Dan jangan lupa The Spanish Paya Pedro Porro Hmm. dan The Romanian Delight. Roman Delight. Romania Delight. Delight ya Dragusin. Dragusin Hmm. dan Satu tim disebut ya? The Well Ini lo Survivor absen. Ben Hah. Davis ya. Hah. Dan jangan lupa ada Bentancur, The African Prince Pape Macassar Hah. ya. Nggak Itu sebutin. dia. Sekarang gue mau nanya ke satu orang ya. Iya. Menurut lo tidak ada Vicario impactnya gede nggak buat Spurs? Gede. Hah? Gede karena Fraser Foster penggantinya dia sudah berumur pertama dan dia nggak punya refleks dan shot stopping seperti dulu dia di Southampton. Iya, udah hilang, Udah hilang. Jadi itu sangat kita tahu Bournemouth ini sangat efektif di box. Iya. Shootingnya juga bagus. Long shotnya Terus berani. juga Pedro bagus. Porro tuh terlalu capek dia tuh. Dia Hmm. harus yang bagus apa namanya Spence tapi tadi
Dejet Spence. Bukan. Dejet- Spence enggak pernah main Spence cadangan. nggak main. Iya harus dikasih menurut gue Dia masih. bukan di loan ke Italia. Ada udah. Di Oh, squad udah sekarang. di Spurs. Udah sempat balik. Poro tuh terlalu lari-lari, tau gak lo? Terlalu capek dia. Emang harusnya gak lari main bola. Karena dia itu Nggak, maksud gue karena dia dia tuh tuh role-nya kayak Cucurella, Bro. ngambil air juga. Jadi dia tuh role-nya dia itu sebagai fullback, tapi kadang dia invert jadi CDM. Iya. Kadang invertnya agak maju jadi nomor 10, kadang overlap keluar. Jadi kadang tuh ground covernya tuh gede banget. Iya, dia Kayak dua fullbacknya Spurs tuh capek. Parah 2 full. Udogi Nah juga di tim sebenarnya. gua kalau misalnya Cucurella kan kayak gitu atau Gusto. Jadi salah satu. Hari ini Cucurella doang. Pun kalau mau gantian sekali-sekali. Kalau dia kan enggak dua-dua beledak. gue ngeliat harus waktu lawan gagal. City, Pedro Porro itu udah di menit 70-an Nggak usah sih sama Fulham kemarin. tough dia. Lawan Fulham. Seri tuh, ya Mas Fulham ya. Iya, dan banyak Bego gila anjir. titik bolong itu dari dia. Dari Dan Pedro nggak Porro. sebetulnya orang fantastic player Pedro Porro sepakat gitu. Tapi kalau emang ground coverage Tapi sama Udogi bagus sama Udogi sih. kayak Iya gitu, lah. Tapi Udogi enggak punya set piece. Poro punya set piece. Pedro Porro emang lebih cocok wingback, lebih Iya. cocok jadi kayak MU nih Amorim cocok. Ya nih. cross ya cocok kan, banget sama cross. Amorim. Iya, ke kalau ujian Amorim di Main Pedro di Porro. kiri tapi nggak kita kayak Udogi Bisoma tapi jangan lupa Nah, itu. ini pertandingan buat kalian. Menurut gue ini pertandingan yang must watch juga. ya Mas Watch. Karena gue biasa nonton Bournemouth seru. Lumayan. Gue suka Bournemouth, doyan long shot. Asik nih tim. Dan long shotternya bagus-bagus. Betul. Bukan ngasal gitu. Long shotnya tuh akurat-akurat gitu loh. Cuman gue ngeliat Di sisi lain kita tahu one of the best team to watch Spurs. Rock and roll bro mainnya gitu. Jadi ini salah satu game yang tapi gue tapi boleh game bareng sama MU ya. Ya, Iya, jam Apa bareng sama MU. Ya nggak mungkin nonton dah. Bye bye Spurs. Iya. MU lagi berat 3:30 tapi harus Yaudahlah. nonton kita. Yaudah kita tutup dulu preview game week 14. Besok kita review langsung ya. Oh, Oh Jumat Jumatnya nah, kita nonton Bournemouth Spurs tuh hari setelahnya. jam 3. Nah besok hari Kamis kita langsung review, kita lihat siapa Akai di antara mereka berdua. Lo tau gak? Lo Gua mau- satu-satu harapan lo nih untuk juara hanya Liverpool miss. Udah. Selalu berharap sama luar. Justru Nasib antum nih. justru kalau gue sekarang Berharap sama di luar diri antum. Enggak, Gak pernah justru- sendiri membuat. justru Tahun salah. lalu City mudah-mudahan. Tahun lalu Enggak. bayangin tahun lalu muji Tottenham, nyemangatin Tottenham. Ih. Justru gue Tahun ini lo berharap Liverpool. tahun ini self introspection. Maksudnya gue bilang percuma lu mau Liverpool drop 20 poin, kalau Arsenal juga drop poin, Iya enggak juga. ya nggak masalah, nggak itu Iya, that's hyperbolic percuma. ini, Iya. ngerti nggak sih? Jadi menurut gua Arsenal harus menang terus-terusan ya sampai nge-catch, semoga Liverpool drop poin gitu loh. Slot iya gitu. bagus banget sih slot. Kaget gue waktu lawan Madrid sampai kayak gila ini. Iya. Ada kita bahas Apa ini? di episode selanjutnya. Dan gue mau apresiasi buat Ruud Dulu Bang, lo ikut lagi ya. Kalau mau bahas slot boleh bahas. Boleh. Ruud van Nistelrooy Iya. yang seharusnya jadi manajer MU malah ngambil manajer dari Portugal yang ya Ten Hag jilid 2. Nisar lo ngomong Ten apa? Hag jilid 2. Nisar lo ngomong Iya, apa? iya. Gue ngobrol sama Amorim dan empat mata Iya. dan itu yang bikin gue semangat untuk Iya. melanjutkan karir Dan gue. dia ke Leicester membuktikan ke boardnya MU bahwa I deserve. Sampai detik ini belum pernah kalah. Siapa? Alias gamenya baru satu. Enggak, digabung Game sama Leicester matchnya menang. MU. Mat, lo panjang, Di game Mat. Digabung sama Lo MU. kalau kita jawab panjang nih. Udah. Dan ntar di review aja. You miss your seharusnya manajer itu Ruud van Nistelrooy. No Tapi way. lu malah datang Masih ada 2 tahun, 3 tahun inexperienced Mourinho wannabe Udah. Kalau dia dari Ntar malam silahkan Anda menang, nggak apa-apa. Kita akan selalu dengan Amorim. ini silakan. Udah itu aja guys. Kita ketemu Allah di kita review besok. Kita lihat who is the real Akai. Oke? Let's go.